adik-adik. Shalom. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini adik-adik kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik masih semangat? Masih. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat lagu pujian yang berkata I love you Jesus. Ya, adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih-Mu atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh ada di pagi hari ini dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, hanya boleh terjadi di dalam nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi dari lagu Cuit Cuit Pam Pam. Haleluya.
Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan. Oleh karena itu mari kita mengangkat pujian dari Bapakku datang padamu. Ya adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat kehendak dari Tuhan, untukmu dan untukku dan semua orang. Kitab buku terindah, cerita keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya kita mau berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan supaya boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak Gita yang akan beritakan firman-Mu supaya boleh memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Inilah seru sembahyang kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita pelajari atau dengarkan bersama-sama terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nah, temanya adalah karunia-karunia roh. Temanya adalah karunia-karunia roh. Nah, adik-adik, seperti dengan cerita cerita firman Tuhan beberapa minggu lalu yang menceritakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan murid-murid. Nah adik-adik, Roh Kudus selalu menyertai murid-murid di dalam pemberitaan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, mereka selalu pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan firman Tuhan ini. Namun adik-adik, ternyata pekerjaan mereka juga tidak mudah. Mereka menghadapi tantangan-tantangan dan halangan-halangan. Seperti misalnya mereka ditangkap, mereka dianiaya, bahkan ada yang sampai dihukum mati. Seperti Stefanus,
yang kemudian mati karena dihukum mati. Nah, adik-adik, hal ini membuat murid-murid menjadi pergi ke berbagai tempat seperti di Penias, di Siprus, dan Antioquia. Nah, adik-adik, mereka pergi memberitakan tentang Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka pergi, namun mereka hanya memberitakan firman Tuhan ini kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi adik-adik, ada beberapa murid yang pergi ke Antioquia. Mereka dari Siprus dan juga dari Kirene. Karena pekerjaan Roh Kudus bersama-sama dengan mereka, mereka lalu memberitakan firman Tuhan ini juga kepada orang-orang Yunani. Dan dari situ banyak orang yang menjadi percaya. Nah, hal ini terdengar oleh jemaat-jemaat di Yerusalem, sehingga mereka mengutus seorang bernama Barnabas. Adik-adik, tahukah adik-adik siapa itu Barnabas? Barnabas adalah salah seorang yang mendapatkan karunia iman dari Roh Kudus. Kenapa? Karena dengan imannya ia mau menjual segala hartanya, segala kekayaannya, ladangnya, ia mau berikan kepada para rasul untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui semua itu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Barnabas ini adalah salah seorang yang beriman dan baik. Nah, adik-adik, kemudian Barnabas ini pergi ke Antioquia. Setelah Barnabas sampai di Antioquia, Barnabas sangat penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ia melihat karunia Tuhan di dalam kota itu. Nah, adik-adik, lalu Barnabas mengatakan kepada murid-murid yang ada di tempat itu untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus, suatu tempat. Di sana ia menemui Saulus. Nah, adik-adik ingat nggak siapa itu Saulus? Beberapa minggu yang lalu kita bercerita tentang Saulus yang bertobat. Nah, itu dia orangnya yang ada di Tarsus yang akan ditemui oleh Barnabas. Barnabas ini pergi ke Tarsus menemui Saulus. Di sana ia mengajak Saulus untuk pergi ke Antioquia. Nah, Saulus ini adalah salah seorang yang mendapatkan juga karunia hikmat untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Lalu Barnabas dan Saulus atau Paulus pergi ke Antioquia. Di sana mereka bersama-sama dengan jemaat memberitakan Injil selama 1 tahun lamanya. Sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus, banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga beberapa nabi dari Yerusalem ingin datang mengunjungi Antioquia. Salah satunya adalah bernama Agabus. Agabus ini juga mendapatkan karunia bernubuat. Apa itu bernubuat? Bernubuat itu adalah menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang-orang tentang masa yang akan datang. Nah, Agabus ini kemudian memberitakan kepada orang-orang bahwa akan terjadi kelaparan yang sangat besar. Karena itu, murid-murid kemudian mengumpulkan sumbangan akan diberikan kepada saudara-saudara yang ada di Yudea. Dan juga murid-murid mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, tadi kita sudah dengar tentang karunia-karunia roh yang diberikan kepada 3 tokoh tadi ya. Ada Barnabas yang diberikan karunia iman, kemudian ada Saulus atau Paulus yang diberikan karunia hikmat, dan ada Agabus yang diberikan karunia bernubuat. Untuk itu adik-adik semua, kita mau belajar bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita melakukan sikap baik dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, seperti Barnabas dan Agabus, atau juga mau bertobat dan hidup benar seperti Paulus, maka Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita talenta dan karunia, supaya kita mampu melayani Tuhan dan sesama kita. Untuk itu adik-adik, kita jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, supaya kita boleh mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita. Nah adik-adik, mari angkat Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama.
dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin firman Tuhan. Adik-adik, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yang sudah kita baca bersama-sama boleh tertanam baik dalam hati pikiran kita sehingga kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin dan shalom. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak kita. Kiranya firman yang telah kita dengar, kita boleh simpan dalam hati untuk boleh kita lakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Adik-adik masih semangat? Masih. Baik, semua bangkit berdiri dan kita puji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau doa bersalawat bersama-sama. Untuk itu duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama, boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, itu semua karena pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar melaluinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa bersama-sama untuk adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, yang saat ini ada di rumah
ataupun berada di tempat lain, kiranya Tuhan senantiasa memelihara, melindungi, menjaga mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik kami, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan yang asalnya daripadamu Tuhan. Biarlah melalui semua itu Tuhan, mereka boleh membimbing adik-adik dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau berdoa juga buat Bapak Ibu pendeta kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi mereka Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka masing-masing di setiap harinya. Tuhan, kami mau berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati melindungi mereka Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, biar dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelayanan dan dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami teringat juga ya Tuhan buat kakak Nia yang saat ini sedang sakit. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu Tuhan mau memberkati kakak Nia, sehingga kakak Nia boleh dipulihkan dan sembuh kembali, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melayani Engkau lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat pemerintah kami, dari pusat sampai kepada desa-desa, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, biarlah melalui setiap keputusan yang mereka lakukan, setiap tindakan yang mereka lakukan itu mencerminkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, agar mereka boleh dipulihkan dan boleh kembali sembuh. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat para medis Tuhan, dokter, perawat, staf-staf Tuhan. Kami juga berdoa buat tenaga kebersihan dan keamanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, biar melalui pekerjaan pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru sembahyang kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan dan menyempurnakan doa kami ini. Mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kami yang bermohon Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri kembali dan kita puji nama Tuhan, mata Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu hati, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai berakhirnya ibadah kami di saat ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah ibadah yang telah kami laksanakan di pagi hari ini boleh berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita akan menyanyi pujian Mars Par.